Pemirsa sekalian, kami lagi menikmati suasana pantai di sini. Saya ditemani oleh Ayahanda, Kepala Desa Botu Boluo, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Kita ingin berbincang-bincang sedikit dengan Pak Kades ini. Gimana kabarnya Pak Kades? Alhamdulillah baik Pak. Ini sudah berapa lama jadi kepala desa di sini Pak? Saya sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 2019 November. Di sini di Desa Ya. Botu Boluo. Tadi saya sudah jalan-jalan Pak Kades. Desa ini dari tahun berapa sudah berdiri? Ya, kalau untuk Desa Botu Boluo itu Pak, kan ini desa Mekaran dari induknya Desa Luluo, dan saat ini sudah berusia 10 tahun. Ada berapa dusun di Ada 3 dusun Pak. dusun apa Kades. saja itu Pak Kades? Dusun Botu Lobutao, Wulungio, dan Bayalo. Bayalo. Dengan jumlah penduduk berapa kita? Kalau kakak itu 220, jiwanya kurang lebih 800. 800-an ya. Jadi pemirsa sekalian, dari semalam kita menikmati suasana Desa Botu Boluo ini memang cukup enak. Di sini apa yang bisa diandalkan potensi desanya Pak Kades? Ya, kebetulan ini desa karena di utaranya itu adalah pegunungan, sehingga dia perkebunan, dan di perkebunan itu ada yang musiman, ada yang tahunan. Musiman di Botu Boluo itu Pak, rica, tomat, sama jagung. Kan tahunannya itu paling banyak Jadi singkong. cabai, rica, Ya. tomat, sama jagung. Jagung yang musim. Rica itu bisa berapa kali dia panen di desa ini? Kalau rica itu kan pas dipanen selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu setiap hari masyarakat Botu Boluo yang berprofesi sebagai pekebun rica itu 10 hari mereka panen terus. Panen terus. Iya. Kalau yang jagung? Yang jagung itu kan 1 tahun 2 kali. Ya, tapi biasanya untuk Botu Boluo itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Berapa hektar semuanya lahan jagung di sini Kalau Pak? sudah kalau sudah total itu Pak, jagung sama rica dengan tomat itu kurang lebih 90 hektar. 90 Ya, hektar yang dari memang total luas desa Yang dikelola Pak, yang dikelola. yang dikelola ya. Ya. Dan itu menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat atau Menjadi sumber utama pencarian mata pencarian masyarakat. Hasil panennya diolah atau langsung dipasarkan? Kalaupun dipasarkan, pasarkan kemana ya? Kalau Botu Boluo itu langsung dipasarkan. Kalau rica biasanya pengumpul sudah langsung datang ke Botu Boluo, sama juga jagung juga begitu. Kalau untuk tomat itu pedagang di Biluhu yang ambil Pak. Itu kalau dari segi perkebunan. Ini kan ada pantai, Ya. ada laut. Betul sekali Pak. Ada laut. Nah, ini potensi di laut apa yang Ya. ikan Kalau- apa yang paling banyak di Kalau untuk Botu Boluo Pak, kebetulan kan kita ada mungkin yang unik ya, ada muara ikan yang sekaligus dia ada ikan laut dalam, dan kemudian ada ikan laut karang. dalam. Jadi ini ada tempat juga snorkeling di sini. Iya, betul Ada sekali, untuk Pak. penyelaman. Iya. Kebetulan Berarti- juga karangnya juga cukup bagus. Karangnya bagus. Dan Terus penyelamnya juga ya dari provinsi, kabupaten sering Oh. datang ke sini. sering datang sini para Iya. penyelam dari provinsi. Di Luar spot 3 dari Oh, jadi di tempat wisata yang spot 3. Iya, Jadi pemirsa sekalian, saya sekarang berada di tempat wisata pesisir laut di Desa Botu Boluo. Dan di sini kita bisa main air dan mandi-mandi, sekaligus ada lapangan yang bisa dijadikan tempat untuk beraktivitas. Dan di pantai ini juga terdapat lokasi snorkeling atau penyelaman untuk melihat terumbu karang bawah laut dan juga ikan-ikan yang berbeda dari daerah-daerah sebelumnya. Dan ini menjadi lokasi para penyelam di Provinsi Gorontalo untuk sering datang sini. Nah, itu bagaimana cara Pak Kades memanfaatkan? untuk saat ini, karena memang untuk kelautan ini kita untuk pesisir yang memang bagus, dan kemudian terkadang juga masyarakatnya hanya ingin mau mengambil ikan, tapi mereka tidak sadar bahwa yang alat tangkap yang mereka gunakan ini merusak atau tidak. Masih menggunakan alat tangkap yang merusak? Ya, karena untuk mengantisipasi itu, kebetulan di Botu Boluo juga sudah dibentuk kelompok masyarakat pengawas untuk sumber daya perikanan dan kelautan. Ya. Nah, itu tujuannya untuk menjaga
keberlanjutan, artinya mengelola hasil laut ini secara berkelanjutan, kira-kira Ya. begitu Pak. Dari total penduduk, berapa jumlah nelayan di sini, Pak? Kalau yang mayoritas petani Pak, yang Mayoritas kedua petani? nelayan, ya. Tapi Nelayan? hanya beda tipis sebenarnya. Berarti tipis. Ya, tetapi juga petani tadi, yang petani itu yang mayoritas juga mereka melakoni pekerjaan sebagai Kerjaan nelayan. Oh, Ya. Jadi Sama juga yang nelayan, ada juga yang punya kebun, punya lahan untuk tanaman tahunan ya, seperti cingkeh itu. oh iya. Itu tadi kami melihat ada kerajinan membuat tas Ya. dan oleh-oleh. Itu idenya dari mana, Pak? Ya, Bagaimana Di- cara pemerintah desa mendorong itu agar supaya berdaya? ya di Januari itu ada studi banding Pak ke Sulawesi Utara, dan itu kan studi komparatif. Ya, setelah saya pulang, sebenarnya apa yang mau dikelola, yang kita bisa lakukan di Botuboluo. Nah, kebetulan bahwa di sini laut, dan kemudian juga ya ada ikannya, ya muncullah ide untuk buat abon, dan itu terkesan aneh juga, abon tuna malita. Biasanya orang Gorontalo suka yang pedis-pedis sedikit Pak, kira-kira begitu. Nah, karena kemudian itu sudah jadi kita ikutkan di pameran, dan itu terbentuk di 2020, sehingga ke depan di 2021 ini kita sudah bertekad, kita mulai dulu dengan 2.000 atau 5.000 bungkus untuk kita produksi, dan kemudian kita coba dengan memasarkan, dan kira-kira bagaimana hasilnya nanti akan ditindaklanjuti lagi dengan produksi yang mungkin yang lebih besar lagi. Itu abon lira. Tadi juga saya melihat ada pembuatan tas kerajinan Betul Pak. dari apa, daur ulang sampah. Iya, itu sebenarnya ide muncul pas saya menuju ke pasar. Saya lihat ada ibu-ibu yang bawa tas, kemudian saya tanya itu prosesnya bagaimana, bahan bakunya juga dari mana. Sampaikanlah itu dari sampah yang dari deterjen, dan caranya buatnya bagaimana. Saya lihat ya, cukup unik ya. Saya bilang kalau boleh ini dikembangkan. Nah, dikembangkanlah, dan dalam bentuk berbagai, ada dompet, ada yang tas, dan itu saya kira connect sekali dengan kita Botuboluo, kita kembangkan sebagai desa wisata pantai dan bawah laut, sehingga pengunjung juga mungkin ketika ada melihat bahwa mungkin apa yang saya bisa beli di sini atau oleh-oleh lah ya, kira-kira Jadi begitu Pak. ayahanda ini fokus pada pengembangan wisata. Ya, kira-kira begitu. Ya, wisata bawah laut ya. Semalam saya juga bertemu dengan kelompok pengelola, kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ya. Mereka bagaimana memfasilitasi mereka agar bisa berdaya saing di desa ini? Iya, kita ini untuk pengembangannya wisata di Botuboluo beda dengan yang lain. Yang untuk Botuboluo kita dahului dengan pembentukan kelembagaannya, kelompok sadar wisatanya, sehingga kelompok sadar wisata itu yang dilakukan atau mengelola, dan kemudian sampai hari ini walaupun intervensi dari dana desa oleh pemerintah desa Botuboluo hanya baru bentuk aula terbuka, yang lainnya itu adalah swadaya dari kelompok sadar wisata, dan itu kami dukung selaku pemerintah desa, mendukung penuh apa yang menjadi keinginan mereka untuk mengembangkan desa wisata pantai dan bawah laut di Botuboluo. Ya. Luar biasa, kita bertemu dengan kepala desa yang hari ini kita bisa sampaikan cukup kreatif, karena di hasil studi banding dia mencari ilmu dan menerapkan di desanya agar supaya bisa diikuti oleh bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di desanya. Betul Pak. Nah, ini kan baru setahun, Ayah. Ya. Mungkin bisa dijelaskan visi misinya untuk desa Botuboluo ke depan. Oh ya, betul Pak. Ya, itu memang pasca kita terpilih harus buat RPJM, rencana jangka menengah, dan itu sudah tertuang di visi misi. Kalau kita sudah bertekad untuk 6 tahun ke depan, dan tinggal sisa 5 tahun ini, membangun jalur emas yang ada di Botuboluo. Emas itu sesuatu yang begitu unik, dan kemudian orang, dalam pikiran orang itu, ini sesuatu yang baik dan mungkin yang termasuk yang diincar oleh banyak orang. Tetapi emas yang saya maksudkan bukanlah bentuk emas yang mungkin diincar oleh banyak orang, tetapi ekonomi, masyarakat, sosial, agama yang terbentuk dengan bagus. Sehingga dalam visi kami itu, selain bagaimana membentuk kembali sosial masyarakat yang mungkin ciri khas pedesaan yang sudah mulai hilang, selain itu juga kita bentuk kegiatan keagamaan yang tentunya lebih kepada meningkatkan juga
keterlibatan anak muda. Dan terbukti di 2 masjid yang ada di Botu Boluo, ada 1 masjid yang imamnya itu adalah anak muda. Dua-dua, kira-kira begitu Pak. Dari selama setahun ini, apa saja yang sudah dilakukan di Desa Botu Boluo? Ya, kalau untuk selama 1 tahun ini Pak, kebetulan juga pas dilantik sudah langsung dengan bencana internasional ini COVID. Ya, kita tetap berusaha karena walaupun ini COVID, insya Allah sehingga untuk Desa Botu Boluo itu dijadikan sebagai desa tangguh COVID. Saya sampaikan bahwa bukan saja tangguh dalam hal COVID itu, tapi dalam hal tangguh juga dalam ekonomi. Sehingga kemarin di April itu, di 2020 April, mulai COVID di Kabupaten Gorontalo, tapi untuk Botu Boluo tetap melakukan aktivitas nelayan dan seperti yang saya sebutkan tadi di Muara itu, dan kemudian juga potensi yang perkebunan tetap mereka lakukan. Sehingga kalau saya lihat tidak terlalu berpengaruh untuk Botu Boluo, justru dengan adanya BLT yang mungkin sedikit membantu mereka untuk mendongkrak ekonomi mereka, kira-kira begitu Pak. Tadi Ayah sampaikan bahwa ada potensi perkebunan. Bagaimana sebagai pemimpin di desa menggenjot potensi itu agar supaya mampu memberikan kontribusi yang baik buat kehidupan masyarakat di desa ini? Ya betul Pak, yang kami lakukan selain bibit yang kita intervensi, baik kita mohonkan ke Kabupaten Gorontalo, pemerintah Kabupaten Gorontalo juga ada pengadaan dari desa, bibit cingke, bibit pala dan jagung termasuk, tetapi juga kita berikan fasilitas dalam bentuk pemangkas, kemudian tandon yang memang selama ini yang membuat tanaman musiman maupun tanaman tahunan itu ya hanya air, baik itu pakai untuk menyemprot untuk menyuburkan tanaman, itu juga untuk menyemprot hama dalam bentuk rumput-rumput, ya kira-kira begitu Pak. Ini kan lokasi yang sudah dijadikan lokasi wisata oleh pemerintah desa. Apa ini sudah ada pungutan karcis atau apa begitu untuk para pengunjung? Betul Pak, memang karena ini baru 2 tahun, hari 2020 dimulai dan 2021 ini baru 1 tahun lebih, kita belum mengumpul, masih terbuka untuk semua. Cuma memang ke depan direncanakan itu akan diperdeskan. Tetapi untuk sementara kita buka dulu untuk semua, silakan menikmati dulu. Dan insya Allah nanti sudah tertata bagus, sudah spot 1, spot 2 dan spot 3 ini sudah tersambung. Orang sudah lebih panjang jalan pantai ini. Spot wisata di Desa Botu Boluo. Sudah tersambung spot 1, 2, 3 ini, sehingga orang masuk di spot 1 terus ke spot 3 itu panjang perjalanannya. Spot 1 itu wisatanya wisata apa? Ada mangrove di sana Pak. Sehingga, mangrove? Iya, ada mangrove. Jadi mangrove untuk dipakai bagaimana oleh pemerintah? Kita untuk mangrove itu kita akan buatkan dermaga, dan kemudian dermaga itu mengelilingi mangrove yang ada, dan itu bersambung ke tempat ini yang kita lokasi ini sekarang yang spot 2, dan kemudian sambung ke spot 3. Spot 3 itu yang tadi yang sempat Bapak juga sampaikan adalah diving, dan kemudian di sana juga ada ikan-ikan. Spot 2 di mana? Spot 2? Spot 2 posisinya di sini Pak, ya. Oh, kalau yang spot 3 yang di sana? Yang di sana Pak. Yang dalam julukannya Ayahanda Balinya. Iya, Gorontalo. Balinya Kabupaten Gorontalo luar. Jadi pemirsa sekalian, tidak perlu jauh-jauh kalau Bapak Ibu ingin mengunjungi Bali. Iya betul. Cukup Bapak Ibu datang di Botu Boluo dan langsung menuju ke tempat destinasi di spot 3 yang ada di Desa Botu Boluo. Kami yakin bahwa Bapak Ibu akan sangat puas menikmati Balinya Gorontalo di Desa Botu Boluo. Bisa dijelaskan ke saya dulu Pak, ini hampir saya lupa. Kenapa nama desanya Botu Boluo? Iya betul sekali Pak. Kebetulan kan di spot 3 itu ada batu yang berdiri di pinggir laut, dan kemudian kalau air naik dia kelihatan seperti satu beton begitu yang menjulang ke permukaan, dan dalam bentuk yang dipakai oleh orang Gorontalo, misalnya ada tahlilan yang di Boluo itu Polutube ya, yang modelnya seperti Polutube itu Pak, sehingga dijadikanlah itu sebagai nama desa Botu Boluo. Jadi memang ada sejarahnya sampai mengambil nama Botu desa Boluo sehingga jadi Botu Boluo, karena ada batu yang menyerupai itu tempat untuk Polutube dalam bahasa Gorontalo Polutube ya. Pak.
Boluo. Dan itu yang menjadikan masyarakatnya menamakan desa ini Botu Boluo. Botu Boluo. Dan itu berada di spot 3 tadi. Spot 3, Spot betul, 3 Pak. yang menurut Ayahanda adalah Balinya Balinya Gorontalo, ya? Kabupaten Gorontalo. Ya, Betul mungkin sekali. apa ya pesan-pesan yang Ayahanda bisa sampaikan kepada para pemirsa sekalian di Iya. sesi terakhir ini kita Iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Tentunya yang mungkin kami sampaikan selaku pemerintah desa Botu Boluo dan masyarakat Botu Boluo kepada kita semua bahwa ada satu pantai atau satu destinasi wisata yang sementara dikembangkan yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang, bahwa itu ada di Biluhu di desa Botu Boluo. Kami berharap mungkin melalui media ini bisa datang melihat langsung seperti apa, dan seperti yang kami telah sampaikan juga, ini baru awal. Ke depan insya Allah lebih tertata dengan bagus, dan kemudian juga lebih membuat mungkin masyarakat atau pemirsa yang ingin merencanakan untuk datang ke desa Botu Boluo di destinasi wisata pantai dan bawah laut. Kira-kira begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih pemirsa sekalian. Itulah perbincangan saya secara singkat dengan Kepala Desa Botu Boluo yang sudah dari semalam menemani kami jalan-jalan di desanya, dan tentu kami mengucapkan terima kasih. Ya, Begitu juga sama-sama, para Pak. pemirsa sekalian yang tetap stay tune di channel ini. Semoga kita akan bertemu kembali dalam jelajah desa di episode yang berikut. Salam HST, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.